Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat UKS Keadilan Sana. Selamat datang kembali di channel UKS Keadilan Sana. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat-hangatnya ya dengan narasumber kita atau pemateri kita AA Supiandi atau bisa disebut Asupi ya secara akrabnya kayak gitu. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol nih, tapi sebelumnya jangan lupa untuk khususnya penonton baru nih di channel UKS, silahkan like, tonton video lainnya, dan jangan lupa juga subscribe channel UKS. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar bisa tahu kapan nih UKS upload video yang terbarunya. Nah, silahkan juga nanti di komen-komen apabila misalnya ada kekurangan, dan pastinya akan selalu ada kekurangan ya. Silahkan nanti di komen harus kayak gini, harus kayak gitu. Bebas ya, silahkan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi pembahasan tentang perundungan, nah barangkali di sini ada yang belum mengetahui apa sih itu perundungan atau yang biasa disebut dengan pembulian, Supi ya. Nah, kalau misalnya menurut saya, dan secara kasarnya, perundungan atau pembulian itu merupakan perilaku yang tidak terpuji, perilaku yang tidak menyenangkan, baik itu secara verbal, fisik, atau misalnya secara sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Tidak sedikit juga Sophia. Jadi perundungan atau misalnya ada yang mengolok-olok, mencaci maki orang lain secara apa ya disebutnya di dunia maya gitu, di secara virtual internet. Nah, agak banyak juga, tidak sedikit juga maksud saya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya jenis-jenisnya, jenis-jenis perundungan itu banyak banget ya. Kalau misalnya secara verbal itu mengolok-olok, menghina. Kalau misalnya secara fisik atau secara fisikal itu bisa terjadi kontak fisik antara si perundung tersebut dan si korban dari perundungan tersebut. Contohnya misalnya seperti kasus yang sedang naik gitu ya, yang sedang ramai dibicarakan sekarang Pak Supi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mengobrol secara pandangan dari guru agama Islam di SDN Karyasana yaitu A. Supiandi. Bagaimana sih bisa terjadinya perundungan gitu? Kok bisa ada perundungan? Apakah memang dari lama sudah ada mendarah daging dan apakah misalnya ada faktor pemicunya? Boleh silakan di-share tanggapan A. Supi mengenai perundungan atau pembulian. Terima kasih Bapak Ferdi. Oke, berbicara tentang masalah apa perundungan gitu, Ya. bullying kalau istilah kerennya gitu. Itu bisa terjadi atau dapat dilakukan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara si pelaku yang membuli dengan si korban. Jadi kalau digaris besarkan gitu, kenapa ada istilahnya bullying atau pembulian gitu? Itu karena istilahnya ada perbedaan gitu, perbedaan. Padahal kalau kita mengkaji gitu, yang namanya perbedaan itu adalah fitrahnya manusia gitu. Karena kalau kita buka dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di sana disampaikan bahwa inna khalaqnakum ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, yang artinya wahai manusia, aku menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari golongan laki-laki dan juga perempuan. Nah, dari kata itu saja itu udah apa istilahnya beda gitu, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kemudian di lanjutan ayatnya adalah waja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kemudian bukan hanya diciptakan laki-laki dan perempuan, tapi juga laki-laki dan perempuan itu berbeda suku, berbeda apa istilahnya bangsa gitu. Ya pasti yang namanya perbedaan itu bisa menjadi celah atau titik mula adanya perundungan atau istilahnya pembulian gitu Pak. Nah gitu, jadi
apa ya? Kalau misalkan kita nengok ke belakang gitu tentang masalah pembulian atau perundungan, sebenarnya sebelum era apa pra-Islam gitu, sebelum Islam hadir, yang namanya perundingan atau pembulian itu emang udah ada gitu. Sudah ada dari Jadi dulu ya. jadi kayak mata rantai yang nggak terputus gitu sampai sekarang. Emang dari dulunya gitu ya. Emang dari dulunya gitu. Kan sebelum Islam ada kan, kalau dulu mah dalam sejarah Islam gitu kan ada yang namanya hamba sahaya. Bahasanya betul. Jadi hamba sahaya itu kan istilahnya kita menjual, bukan menjual sih, apa, membeli orang lah gitu. Ya. Jadi orang itu tidak diperjualbelikan gitu. Ya itu yang tadi, di mana yang kuat lebih mendominasi daripada yang lemah gitu. Makanya timbullah apa perundingan atau pembulian itu. Padahal kalau kita kembalikan ke apa ke Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa yang ya Allah menciptakan perbedaan itu bukan untuk istilahnya menjadi celah untuk kita mengolok-olok atau menyudutkan satu kaum atau satu apa istilahnya perbedaan gitu ya. Perbedaan. Tapi lita'arufu, supaya kita itu lebih saling mengenal gitu, saling mengetahui gitu tentang bahwa ini ada yang istilahnya berbeda. Kita di dunia ini banyak manusia yang Allah ciptakan itu banyak, dan pasti perbedaan itu adalah sudah menjadi sunatillah. Bahkan Rasulullah pun menyampaikan bahwa al hilafu ummati rahmatun, bahwasanya perbedaan umatku adalah rahmat gitu. Makanya eh, karena adanya timbulnya perbedaan ini jangan sampai jadi celah untuk adanya pembulian gitu. Ya, ini kembali lagi kepada apa istilahnya perilaku atau karakter individu tersebut itu, dikembalikan kepada akhlak daripada masing-masing individu supaya bisa menerima perbedaan, menyikapi perbedaan itu dengan baik gitu. Itu secara singkatnya. Nah, jadi gini, Asupi ya, banyak orang juga nih yang bilang secara umum gitu ya, dia pembuli nih, dia tukang menghina, tukang ini. Terus pas diselidiki ternyata dia ya maaf maaf bukan maksudnya mendiskreditkan orang tua atau suatu eh, golongan gitu ya. Dia berasal dari keluarga broken home, orang tuanya pisah. Atau misalnya dia, oh lingkungannya ini pasti gak bener nih, makanya dia jadi kayak gini. Atau misalnya dia pengaruhnya dari tontonan gitu. Kan banyak nih sekarang tontonan misalnya dari YouTube atau misalnya dari tontonan film-film itu kan ada kekerasan kayak gitu. Nah, menurut Asuki sendiri, gimana sih cara menyikapinya atau gimana caranya secara bijak gitu ya agar bisa mengontrol dan tidak memicu suatu individu berbuat merundung gitu, merundung orang lain. Boleh silakan. Oke. Kalau misalkan kita berbicara tentang apa faktor penyebab, kalau ini ya, Ya, itu ya tadi seperti yang dijelaskan bahwa itu terkait individunya itu sendiri gitu. Adapun istilahnya kalau misalkan ini apa berbicara tentang penyebab gitu kan pasti ada eksternal sama internal gitu. Cuman kalau misalkan dari internalnya ya daripada individu tersebut gitu. Kemudian daripada eksternalnya mungkin yang tadi broken home berarti lingkungan keluarganya. oh, Terus ini mah ada disebut broken home enggak? Mungkin dari faktor lain lingkungan pergaulannya mungkin. Nah, kalau misalkan kita mengkaji daripada masalah yang tadi terkait dengan penyebab, mungkin lebih ditekankan lagi kepada orang tuanya untuk lebih apa istilahnya mengontrol pergaulan anak gimana. Bahkan di konten-konten sebelumnya kan kita ya, pernah ini ada kan ya. buat tentang bagaimana kita menyikapi anak yang terlalu apa terlalu terpaku pada handphone. Iya Nah, betul. salah satu sumbernya mungkin ya kita juga nggak bisa apa istilahnya
nggak bisa membantah gitu bahwa mungkin daripada HP gitu ya, faktor terbesarnya mungkin entah itu dari tontonan, mungkin dari ya banyak lah gitu sumber-sumber yang ada di HP gitu, gak cuman ya kita apa istilahnya nggak menjudge pas bahwa HP itu negatif, itu ada juga positifnya kan. Cuman kalau misalkan kita kembali lagi ke masalah awal daripada lingkungan, ya mungkin dari pergaulan, dan itu si orang tua lebih care lagi lah gitu, lebih perhatian lagi, Ya. lebih bisa memantau perkembangan anaknya gitu. Bahkan kalau misalkan bisa nih apa kenalkan kepada agama gitu. Istilahnya. Da, saya yakin gitu nggak di agama manapun nggak membenarkan istilah perundungan Ya, di agama manapun itu. bukan hanya di Islam Bukan ya. hanya di Islam, kalau Kami di Islam yakin kan juga, udah jelas itu. betul. Kami yakin juga di agama manapun, bukan hanya di Islam atau agama yang lainnya. Kami yakin tidak ada yang menyetujui perbuatan perundungan atau misalnya pembulian, dikarenakan itu merugikan satu dan lainnya, kayak gitu. Nah, kita kembali lagi ke topik yang tadi, Supi ya. Ini tentang faktor apa ya, lingkungan. Nah, tadi lingkungan dan keluarga. Contohnya misalnya kita melihat, oh keluarganya dia baik-baik aja nih. Tapi kan kita belum tentu di dalamnya gimana. Terlihatnya baik-baik saja, padahal misalnya si anak tersebut memendam amarah, emosi, atau misalnya diperlakukan secara apa ya, didikannya maksud saya, didikan secara kasar oleh orang tuanya. Maka dari itu si anak memendam. Nah, pas dia beranjak dewasa, baru dia meluapkan. Nah, disebutnya meluapkan emosi yang sudah dipendam berapa bulan atau misalnya beberapa tahun, yang bahayanya ini ke orang lain gitu. Yang bahaya dan dilihat halayak umum. Nah, menurut Asobi sendiri, bagaimana nih tanggapannya? Nah, kalau misalkan seperti itu ya kembali lagi gitu. Apa kalau misalkan gini, kalau misalkan kita ada masalah keluarga gitu, contohnya masalah apa rumah tangga gitu. Sebisa-bisa mungkin kalau misalkan ada anak yang apa istilahnya, ada anak di rumah, jangan sampai anak itu mendengar pertengkaran kita lah orang tua gitu. Kita terlihat baik-baik aja gitu di depan apa di depan anak kita gitu. Jadi seolah nggak jadi tekanan juga untuk si anaknya gitu. Tuh, Ya yang keduanya mungkin ya tadi pendidikan secara apa istilahnya spiritual tuh ya, permasalahan tentang agama gitu. Itu juga bisa membangun karakter seorang anak gitu. Karena kita bisa apa istilahnya, kalau melihat yang pernah saya sampaikan bahwa mendidik anak itu tahu banyak seperti kita apa menanam setangkai mawar gitu ya. tuh. Jadi harus pemberian pupuk yang bagus gitu, Perawatan harus perawatan bagus ya. bagus dan Biar hasilnya juga bagus gitu. bagus. Nah, makanya mungkin lebih ditekankan kepada ya lebih memperhatikan lagi anak. Jadi gitu, secara garis besarnya barangkali Sophia, anak-anak cenderung meminta perhatian Ya, atau membutuhkan perhatian dari khususnya orang tua nih, khususnya orang tua. Kita sebagai guru di sekolah pasti semaksimal mungkin memperhatikan dan mendidik, tetapi kan kita terbatas oleh waktu, Sophia. ya, Kalau misalnya di sekolah kan hanya beberapa jam, itu pun satu kelas lebih dari 30 rata-rata ya, lebih dari 30. Jadi kita nggak bisa satu-satu kita nggak bisa satu-satu mendekati anak, mendengarkan keluh kesahnya, kayak gitu. Nah, bukan maksud kita, mohon maaf sebelumnya, bukan maksud kita menyudutkan orang ya, tua, tetapi kita saling berbagi pendapat aja. Ini barangkali seperti itu ya. Dan ada contoh kasus yang lainnya. Nah, salah satunya kayak gini. Kebetulan saya ada videonya. Boleh silakan dilihat dulu, Supi ya. Ini kalau nggak salah di salah satu sekolah, saya nggak menyebut sekolahnya di mana. Nah, ini ada. Jadi si siswa tersebut ini ceritanya ulangan, lagi ulangan nih. Nah, nilainya itu kebetulan di bawah KKM atau bisa disebut agak rendah gitu ya. Siswa tersebut tidak terima.
Jadi siswa tersebut berbuat kekerasan ke gurunya. Nah, kekerasan itu bisa disebut perundungan juga barangkali ya. Soalnya kan itu masuk ke fisik gitu ya. Tuh. Nah, terlepas dari hal tersebut, kita semua nggak tahu apakah misalnya di rumah nilainya jelek bakal dimarahin sama orang tuanya, apakah dia malu terhadap teman-teman yang lainnya, apakah dia tahu kalau misal dapat nilai jelek tersebut kena hukuman atau bakal jadi bahan olok-olokan ke dirinya sendiri terhadap dirinya sendiri dari siswa-siswa yang lainnya. Nah, menurut Supri, gimana nih tanggapan setelah menonton video tersebut? Ya, intinya mungkin ya Kak, si anak tersebut merasa kecewa dengan hasil yang didapat. Nah, cuman cara melampiaskannya itu mungkin agak apa ya? Bukan agak lagi terlalu ekstrim gitu ya. Terlalu ekstrim, betul. Ya kalau misalkan ya tadi kalau misalkan apa karakternya udah baik gitu ya. Nah, melihat daripada cuplikan video yang tadi ya, kalau misalkan mungkin itu akibat tekanan juga dari orang tua mungkin yang terlalu menitik beratkan si anak tersebut harus mendapatkan nilai segitu gitu. Mendapatkan nilai yang kamu harus mendapatkan nilai tertinggi misalkan, sedangkan kita harus juga sebagai orang tua mengukur kemampuan dan kapasitas anak tersebut gitu. Jangan sampai kita apa istilahnya harus segitu gak mau tahu gitu. Jangan sampai kayak gitu gitu. Kita harus apa menyesuaikan lah gitu. Tapi jangan sampai kenbae lah. Ya. Jadi jangan 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 sampai ya udahlah ya. ya Nah, udahlah itu yang salah juga Sofi ya. Jadi jadi istilahnya gini Pak, kalau misalkan jadi orang tua itu kalau bahasa Sundanya gitu tongan saukurnya gitu, tapi kudu sarang jejeh gitu. Kalau ya apa yang harus digarisbawahi bahwa nyaah atau sayang dan jejeh itu berbeda gitu Pak. Kalau misalkan kita sayang anak nangis pingin HP gitu. Karena sayang gitu ya kita diberi HP gitu si anak tersebut supaya nggak nangis gitu. Ketika itu contoh orang tua yang sayang gitu. Apakah salah sayang kepada anak? Emang nggak salah gitu kan, cuman lebih kepada kita harus istilah Sundanya tadi harus jujur lah gitu. Kita harus tahu bahwa porsi anak kalau misalkan diberi HP, diberi waktu sampai kapan gitu, dibatasi gitu ya. dibatasi. Itu mungkin Nah, jadi ini ada lagi nih, Asupi, video tentang perundungan. Kalau yang tadi sebelumnya saya kasih lihat itu tentang siswa ke guru gitu ya, melakukan tindak kekerasan. Kalau yang sekarang ini yang sedang ramai dibicarain di media nih. Nah, boleh silakan. Nah, jadi begitu, Asupi ya. Setelah menonton tayangan atau video tadi, dan saya yakin juga pemirsa di rumah barangkali tahu ya tayangan mana yang saya maksud. Ini anaknya masih SMP loh, satu Piet masih SMP. Dan wah, memprihatinkan banget nih, memprihatinkan banget. Akhlaknya khususnya. Jadi dia merasa dirinya paling hebat dari teman-temannya. Merasa dirinya apa ya istilahnya belagu gitu, maksud ya, dia belagu. Terus maka dia secara tidak sadar atau maupun sadar menindas orang yang atau individu yang menurut dia sendiri itu lebih lemah dari dirinya. Nah, gitu. Sampai kasus ini saya pernah baca loh, ini kasus go internasional, kasus PI. Jadi media dari luar negeri itu meliput juga, meliput juga, kayak gitu. Padahal yang jadi saya miris gitu ya, pengakuan dari sang kepala sekolah tempat anak tersebut menimba ilmu, si anak tersebut aktif loh, aktif, berprestasi, cerdas. Tapi kenapa di luar sekolah malah jadi kayak gini? Nah, tanggapan Asup sendiri,
selaku guru agama Islam di SD Karya Laksana, boleh silakan di-share ke pemirsa di rumah. Kita kembali ke pembahasan awal berarti terjadinya bullying karena perbedaan tersebut gitu ya. Yang tadi merasa diri lebih baik daripada Iya. orang lain. Nah, sebenarnya ini kan sebelum Islam juga emang udah ada pembulian gitu ya. Emang ada apa? Perbudakan kalau istilah gitu. Nah, kemudian Islam diturunkan itu untuk memberantas ini bullying gitu. Memberantas perundungan ini Islam datang dalam apa istilahnya? Tujuan atau misi yang luhur gitu, memberantas sistem-sistem menghapus segala macam bentuk perbudakan gitu. Makanya apa ada keterangan inamal buistul utamima makarimal akhlak bahwa ya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, yaitu salah satunya menghapus daripada apa bullying atau perundungan ini gitu. Padahal kalau kita mengkaji ulang, kita kembalikan ke Al-Quran aja gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam Quran surat At-Tin ayat 4 dijelaskan bahwa apa Allah menciptakan kita itu dalam bentuk yang sempurna gitu. Nggak ada kurangnya gitu. Kalau misalkan kita kembali lagi kepada Al-Quran gitu. Jadi kalau misalkan sempurna ya berarti apa yang kurang gitu, apa yang mesti diperolok-olokkan gitu. Adapun mungkin ya tadi mungkin dari bentuk mungkin beda, Bapak sama saya mungkin beda gitu kan. Kalau misalkan sama kan penonton juga bingung gitu. Penonton bingung, yang mana Yang nih mana Supi, yang mana Pak Ferdi nih? Nah, itu jadi bagaimana kita mensikapi bahwa perbedaan itu rahmat gitu. Kalau misalkan nggak ada perbedaan, ya nggak akan ramai gitu. Nah, cuman itu tadi gitu, ada yang salah dalam mentafsirkan perbedaan itu, bahwa perbedaan itu bisa untuk jadi bahan atau celah kita untuk memperolok-olok orang lain gitu. Bahkan ini dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14 juga apa diterangkan bahwa wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Karena apa gitu? Karena kita nggak pernah tahu gitu bahwa yang yang diolok-olokin atau yang diejek itu belum tentu lebih baik dari yang apa istilahnya gini, yang mengejek belum tentu lebih baik daripada yang diejek gitu kan. Siapa tahu yang diejek itu lebih baik mungkin daripada pengejek tadi. Jadi kita jangan merasa lebih lah kayak yang tadi gitu ya. Merasa bahwa aku bisa orang lain enggak gitu. Jangan sampai istilahnya ya mungkin itu termasuk pada ujub takabur sombong gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi bagaimana caranya peran daripada mungkin guru, orang tua, bahkan individunya tersebut gitu. Bagaimana mungkin menerangkan kepada anak-anak khususnya gitu kan, kalau misalkan bullying itu lebih identik kepada anak-anak gitu ya, karena sekarang yang viral aja gitu kan jarang gitu ya orang tua gitu saling bullying. Pasti biasanya anak sekolah ya, gitu ya, mau gitu. jenjang Misalnya SD, SMP dan seterusnya. mentalnya lagi ini gitu. Jadi kalau apa ya, bukan peribahasa, istilahnya mereka masih memupuk jati diri atau mencari jati diri gitu ya, masih mencari gitu. Jadi masih labil lah gitu. butuh pengakuan dari orang lain. Nah, itu dia. Kembali lagi ke pengakuan dan perhatian. Nah, bagi pemirsa yang barangkali sudah memiliki anak dan khususnya anaknya sudah masuk ke jenjang sekolah, SD, SMP maupun SMA dan seterusnya, boleh silakan lebih diajak ngobrol kembali anaknya. Itu penting loh, itu penting. Menurut saya sendiri ya, dikarenakan saya juga memang dibesarkan dengan cara yang seperti itu lah, Sofi. Jadi orang tua, saya ngerasa dekat banget sama orang tua. Dikarenakan kenapa? Dari dulu, dari masih kecil sampai dengan bahkan sebelum saya menikah, ya masih serumah gitu dulu, orang tua tuh sering banget ngajakin ngobrol-ngobrol ringan gitu.
obrolan-obrolan ringan seperti gimana nih tadi di sekolah, gimana nih tadi di tempat kerja, kayak gitu, Pak. Itu kedengarannya, apaan sih ngobrol kayak gitu. Tapi itu penting loh. Kerasa Iya, obrolan simpel tapi itu ngaruh ke mental si anak. Kayak gitu. Nah, apalagi ini anak SD kan ada istilahnya Supi ya, pendidikan apa ya, berilah pendidikan sejak sedini mungkin gitu, sedini mungkin, apalagi nih anak SD, yang anak SD aja barangkali ada yang nggak tahu apa sih perundungan itu, hmm. tahunya kan pembulian, pembulian. Nah bahkan, nah ini khususnya buat anak-anak yang nonton ini di rumah, kalau misalnya bisa, dan itu tidak boleh ya, perundungan atau pembulian, mengejek orang lain, teman-temannya, misalnya ada teman yang mohon maaf nilainya agak kurang dalam suatu pelajaran, itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh dijadikan bahan eh, apa ya, kalau dalam bahasa Sunda disindiran gitu ya, disindiran. Ah, kamu nilainya jelek. Lihat nih nilai saya. Ya, dari contoh kecil itu aja bisa merembet kemana-mana ya. Nah itu yang bahaya. Yang bahaya itu bisa jadi nanti jadi berantem atau misal jadi apa ya istilahnya musuh. Kasus. Hal yang kami khawatirkan itu hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin di rumah ajak ngobrol, kalau misalnya di sekolah pasti kita semaksimal mungkin memperhatikan. Tapi kan ya kembali lagi ke tadi, Sophie ya, kita terbatas oleh Terbatas jam, waktu. tuh terbatas oleh waktu. Nah, barangkali ada lagi yang ingin disampaikan oleh Asupi mengenai kasus perundungan atau pembulian yang akhir-akhir ini sedang marak ya di media. Boleh silakan apabila masih ada. Ya kalau misalkan untuk teman-teman lah gitu atau adik-adik mungkin ya. Kita kalau misalkan mau membuli orang gitu atau mengolok-olok orang, cobalah berpikir bahwa kita ada di posisi mereka. Kita senang nggak kalau misalkan kita diolok-olok atau diejek orang lain gitu. Itu aja gitu. Jadi kita mencoba untuk punya rasa menjadi orang lain itu, bagaimana menjadi orang lain, bagaimana menjadi orang yang diperolok-olokkan gitu. Karena jujur nih, yang namanya diolok-olok atau apa istilahnya dibully itu emang benar-benar sakit gitu. Iya, Kalau misalkan kita menyikapinya tidak apa istilahnya tidak bijak gitu ya, jujur itu sakit banget pasti. sampai istilahnya sampai ke hulu hati gitu ya, masih nempel gitu. Tapi ya kembali lagi mungkin gitu, ada yang menyampaikan bahwa apa cacian olokan itu adalah anggap sebagai pupuk gitu ya, Motivasi gitu ya. motivasi gitu untuk kita lebih apa istilahnya lebih baik lagi gitu. Dan cuman itu kalau kita mau apa istilah mengolok-olok orang, cobalah berpikir untuk merasakan jadi orang lain yang kita olok-olok, enak atau enggaknya kita melakukan itu kepada orang lain. Itu aja sih. Nah, barangkali kayak misalnya sebelum kita ingin menghina atau misalnya melakukan olok, caci maki orang lain, coba lihat dari sudut pandang orang tersebut. Kalau misalnya kita jadi orang tersebut, enak gak sih dicaci maki, dihina, diolok-olok? Pasti gak enak kan? Pasti sakit hati. Nah, dari sakit hati itu, ya syukur-syukur bagus-bagus kalau misalnya si orang tersebut menerima yang tadi Sophie sampaikan, bisa jadi motivasi atau itu. Ini yang bahaya kalau misalnya kata-kata hinaan, cacian tersebut dia masukin ke hati, dia nerimanya saya benci ke dia. Nah, dari pikiran kayak gitu aja bisa jadi dia memendam ya, memendam rasa apa ya, rasa amarah gitu, dan bahayanya nanti akan bisa memuncak. Kalau bisa sudah memuncak otomatis kan membludak masuknya, meluap. Nah Nah, itu, kabut nanti. nah disebutnya kalang kabut. Yang bahaya itu. Jadi sedini mungkin kita harus menyikapi segala sesuatunya secara bijak dengan kepala dingin tentunya. Nah, kalau misalnya contoh kasus ada. Nah, jadi intinya buat pemirsa dan teman-teman yang nonton video ini di mana atau misalnya mau dimanapun, intinya perundungan itu bagaimana nih cara menyikapinya secara bijak dan bagaimana kita merangkul orang-orang yang menjadi korban perundungan atau pembulian. Nah, kita juga harus ingat juga ya,
Kita kan ada di Indonesia. Indonesia itu slogannya apa sih? Asupi barangkali slogan Indonesia? Yang ada di burung Garuda itu ya. Tuh, Bhinneka Tunggal Ika. betul sekali. Nah, dari Bhinneka Tunggal Ika saja itu sudah ada perbedaan. Yang mana artinya secara garis besar kayak gini, berbeda-beda tetapi satu kesatuan. Itu slogan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari slogan negara aja itu udah apa ya? Tersirat atau tersurat bahwa bangsa Indonesia ini memang berbeda-beda ras, agama, budaya, suku dan lain-lainnya. Tetapi kita harus tetap satu kesatuan, harus saling apa ya disebutnya emansipasi gitu, toleransi betul. Kita harus toleransi terhadap satu sama lain. Kalau misalnya semua orang, khususnya di Indonesia, saling toleransi terhadap individu yang lainnya, saya yakin pembulian bisa diatasi. Maksudnya itu menurut saya pribadi loh ya, itu menurut saya pribadi. Dan kita selaku dari tenaga pendidik di SDN Karya Laksana sama sekali tidak mendukung adanya perundungan atau pembulian. Jadi dalam bentuk apapun, maupun itu fisik, verbal, sosial dan lain-lainnya. Di kehidupan nyata atau misalnya di media sosial, internet yang kayak gitu, sama sekali kita tidak mendukung adanya perundungan, gitu ya. Nah, barangkali cukup sekian ngobrol santai dengan AA Supiandi. Kita akhiri saja video ini, tapi jangan lupa silahkan tulis komentar-komentar membangun di bawah ini, di bawah video ini. Silahkan juga like video ini apabila menyukai, dan silahkan juga subscribe untuk menonton yang baru. Silahkan dibunyikan juga lonceng notifikasinya agar tahu kapan kita upload video baru. Nanti akan banyak lagi ya, Asupia, video-video tentang topik-topik yang lainnya dengan guru-guru yang lainnya tentunya kayak gitu ya. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan saja. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya.